Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Minggu, tanggal 18 April 2021? Bagaimana puasa Anda? Masih kuat? Masih semangat puasanya? Meskipun di Surabaya siang harinya itu cerah alias panas gitu ya. Jadi sudah hampir 4 hari ini di Surabaya kalau siang itu panas. Jadi buat yang puasa mungkin ini menjadi tantangan, jadi ujian untuk tetap kuat puasanya meskipun panas gitu ya. Tenang aja kok, meskipun panas Anda tidak minum tidak apa-apa sebetulnya. Itu hanya karena kebiasaan-kebiasaan dalam kepala Anda. Kalau panas kena matahari harus minum gitu ya. Begitu ngelihat di pinggir jalan orang jual es kelapa muda, es campur gitu ya. Rasanya di dalam dirinya tuh muncul pengen minum, haus gitu ya. Itu adalah pikiran Anda, itu adalah program-program lama di kepala Anda yang yang sudah terus seperti itu. Artinya ketika panas kemudian terik mataharinya, biasanya Anda minum es. Kemudian ketika puasa Anda harus melarang itu supaya tidak minum. Nah, itulah puasa sebagai bentuk pengendalian diri sebetulnya. Jangan ketika panas kemudian Anda haus, Anda udah minum aja gitu. Daripada sakit, sebetulnya enggak. Itu hanya hanya Anda kebiasaan aja kalau panas itu minum. Coba diganti, Anda misalnya duduk, Anda masuk ke ruang AC, Anda tidur mungkin. Itu membuat Anda jauh lebih baik daripada Anda mengikuti hawa nafsu Anda untuk minum. Hawa nafsu ada di pikiran. Kalau Anda bisa mengendalikan pikiran Anda, otomatis Anda mengendalikan hawa nafsu Anda. Dan itulah fungsi manusia. Manusia harus mampu mengendalikan hawa nafsunya, bukan mengikuti atau terbawa sama hawa nafsunya. Panas biasanya minum, Anda alihkan dengan yang lain. Itu bentuk pengendalian hawa nafsu. Hari ini hari Minggu. Tadi saya memberikan kelas AMC online ke seorang suami istri, sepasang suami istri. Istrinya di Hong Kong, suaminya di Malang. Jadi tadi Zoom-nya itu jadi mereka bertemu di Zoom. Yang satu sedang bekerja di Hong Kong, istrinya yang satu ada di Malang. Ketika tadi belajar, si istri ini, si Mbak ini cerita ke saya bahwa ternyata apa yang Mas Sulaiman katakan betul, bahwa semuanya itu tergantung dari pikiran saya. Dulu saya berpikir kerja di luar negeri, tapi kerja yang gajinya bagus, kerjanya enak dan dapat bos yang enak. Sekarang pun saya dapat seperti itu. Dan saya ingat itu adalah hasil pikiran saya. Jadi karena saya nonton Jaga Kehidupan, saya simak, akhirnya saya mau belajar untuk memperdalam bahwa semua itu dari pikiran saya sendiri. Begitu juga dengan suaminya, dia mulai menyadari bahwa hidupnya tergantung dari isi pikirannya. Saya senang ketika mengajar ke suami istri. Kenapa? Itu artinya saya bisa membentuk sebuah keluarga baru yang lebih baik, keluarga yang bisa mengendalikan dirinya dan otomatis mengendalikan anaknya. Karena kalau yang ikut hanya suaminya saja, istrinya tidak ikut, bisa saja nanti istrinya tidak sepaham, tidak sepemikiran dengan si suaminya, karena istrinya belum belajar MC kan. Begitu juga sebaliknya, ketika istrinya yang ikut, suaminya belum, biasanya ini tambah lebih nggak selaras, karena biasanya seorang suami merasa dia lebih tahu, merasa dia lebih pintar, sehingga apapun yang diomongkan istrinya seolah-olah salah, padahal belum tentu ya. Makanya kalau Anda seorang suami, ketika istri yang ngasih ide, istri yang ngasih pengetahuan, ngasih usul, coba dengarkan dulu, Anda simak, Anda pikirkan dengan baik. Jangan terlalu mengatakan suaminya harus yang benar, suaminya lebih pintar, belum tentu. Karena pintar atau tidak tergantung program yang ada di kepala kita. Makanya ketika si suami sama istri ini belajar AMC, maka itu menjadi selaras. Ketika selaras, maka bisa membuat impiannya cepat terjadi. Impiannya
menjadi kenyataan. Si Mbak ini cerita bahwa ketika modulnya sampai ke dia dan suaminya mencoba menerapkan, ternyata suaminya mulai dapat banyak peluang, banyak kesempatan bisnis yang selama ini tidak disangka-sangka. Dan dia pun merasa ternyata begitu ya menariknya, menarik peluang bisnis yang besar-besar kata dia. Dan mungkin dulu tidak terpikirkan, tapi ternyata setelah diterapkan rumus AMC-nya bisa datang itu Mas. Padahal belum belajar ya. Ya itu tadi saya sering bilang bahwa saya membuat AMC, materinya sudah saya desain sedemikian rupa dan itu mudah diaplikasikan, dan itu memang bisa Anda baca sendiri. Baru nanti setelah jadwalnya kelas baru saya lebih dalam menjelaskan semua dari materi yang ada di modul AMC-nya. Menarik peluang bisnis itu sebetulnya bermula dari pikiran Anda. Saya agak aneh ketika ada orang ngeluh, saya tidak menemukan peluang bisnis yang bagus. Saya tidak dapat bisnis yang bagus. Ini dia kurang ilmu sebetulnya, karena semua peluang itu hadir sesuai dengan tarikan kita. Peluang bisnis itu hadir sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kalau kita berpikirnya tentang bisnis yang bagus, bisnis yang oke, menguntungkan, pasti itu yang datang. Tapi kalau Anda berpikirnya saja tidak jelas, Anda requestnya saja tidak jelas, maka yang datang juga tidak jelas. Sebetulnya peluang itu ada di mana-mana. Peluang bisnis ada di sekitar kita. Setiap detik Anda bisa dapat peluang bisnis itu. Kalau Anda cerdas melihatnya. Anda ngelihat sampah bisa jadi bisnis. Ngelihat pohon mangga bisa jadi bisnis. Ngelihat tanah kosong bisa jadi bisnis. Banyak peluang. Ada teman datang curhat bisa jadi peluang bisnis. Banyak hal jadi peluang bisnis sebetulnya. Tidak perlu ikut-ikutan. Celakanya banyak orang itu ikut-ikutan. Temennya jualan baju ikut jualan baju, temennya jualan bakso ikut jualan bakso, temennya jualan sepatu ikut jualan sepatu. Ikut-ikutan. Tapi dia tidak tahu program pikirnya yang benar. Temennya bisnis sepatu, dia misalnya bagus, kemudian karena program pikirnya kaya, sementara Anda tidak sama program pikirnya dengan teman Anda itu. Anda hanya ikut bisnisnya, Anda hanya ikut jualannya. Lalu ketika bangkrut Anda nyalahkan, wah sepatu ini nggak prospek, sepatu ini nggak cocok. Anda ganti bisnis sate, misalnya bisnis makanan sate. Anda belajar buat sate, Anda jualan, lalu sepi juga, bangkrut juga, Anda mengatakan, wah saya nggak cocok jualan sate. Sebetulnya bukan bisnisnya yang salah, bukan Anda tidak cocok, tapi Anda isi kepalanya yang perlu dibenahi. Isi kepalanya yang masih takut sama uang, isi kepalanya yang banyak jeleknya, banyak buruknya terhadap uang, banyak hal-hal yang memang isi kepala Anda penuh kemiskinan, dan itu yang harus dirubah dulu. Makanya saya selalu mengatakan jangan sibuk mencari peluang bisnisnya. Kalau kepala Anda isinya masih jelek semua, masih hal-hal yang miskin, maka apapun yang Anda jalankan bisnisnya pasti hancur nanti, pasti bangkrut, apapun itu. Tapi kalau Anda sudah benar isi kepalanya hal-hal yang mengkayakan, hal-hal yang suka dengan uang, maka apapun bisa jadi peluang, apapun bisa jadi uang. Sadari itu. Makanya kalau Anda suami istri lebih bagus belajarnya sama, belajar AMC-nya bareng-bareng supaya apa? Selaras pikirannya, sepemahaman, dan satu visi, satu impian. Ada dua kekuatan menjadi satu, itu jauh lebih cepat terwujudnya impian. Sadari itu, selamat malam, selamat istirahat. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.